Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen utama kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Di mana subjek PMK pada mata kuliah ini, pada pertemuan kali ini adalah menganalisis komponen-komponen kurikulum yang meliputi tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa komponen kurikulum itu merupakan terdiri dari tiga komponen. Yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Dan evaluasi, mohon maaf. Nanti keempat komponen itulah yang akan menjadi topik utama pada pembahasan kali ini. Nah, apa itu komponen utama kurikulum? Yaitu komponen itu adalah menjelajahi struktur kurikulum secara sistematis dan memahami urgensi keseluruhan antar elemen kurikulumnya. Di mana dalam kurikulum keempat hal ini adalah sesuatu yang harus ada. Ya. Tanpa empat komponen ini maka dia tidak sah, tidak valid disebut sebagai kurikulum. Agenda presentasi kita pada pertemuan kali ini adalah kita akan mengulas kembali tentang definisi kurikulum, di mana secara landasan teoritis dan praktisnya. Meskipun pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan definisi kurikulum, akan tapi kita akan melakukan pengulangan ya untuk memperkuat ingatan dan pemahaman terkait dengan kurikulum itu sendiri. Nanti kita akan bahas secara global saja, secara gradual, secara general saja. Yang selanjutnya adalah empat komponen utama kurikulum itu sendiri. Tadi sudah disebutkan ada empat, ada isi, tujuan, metode, dan ada tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Yang selanjutnya adalah interaksi dinamis antara komponen dan dampaknya. Yang keempat adalah komponen atau kesimpulan, sintesis menuju perbaikan dan berkelanjutan. Baiklah rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita akan langsung saja. Pertama, terkait dengan pengertian kurikulum. Ada tiga hal yang akan kita bahas di sini. Ya, ini lebih ke fungsi sebenarnya. Yang pertama, rencana pembelajaran. Kurikulum adalah rencana pembelajaran. Ketika proses belajar mengajar berlangsung, seorang guru ataupun dosen terlebih dahulu harus melaksanakan harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Kalau rekan-rekan dosen itu menyebutnya sebagai rencana RPS, kalau di guru, nanti kalau kalian menjadi guru itu dikenal istilah RPP, itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Artinya apa-apa proses-proses apa yang akan dilaksanakan selama proses belajar mengajar itu semua tertulis, tercatat atau teradministrasi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Makanya dalam RPP kalau di sekolah nanti itu tertulis di sana evaluasinya, materinya apa saja, terus bagaimana ketika membuka dan menutup pelajaran, terus inti dari pelajaran itu apa saja, itu semua terekam dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini kurikulum itu seperti itu dia. Kurikulum rencana pembelajarannya itu berfungsi sebagai desain sistematis yang mengatur tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Artinya seorang guru tidak boleh datang ke kelas untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebelum melakukan perencanaan terlebih dahulu agar aktivitas pembelajaran itu berjalan secara sistematis, ya, tidak hanya berdasarkan angan-angan semata. Yang kedua, alat mencapai tujuan. Kurikulum itu adalah alat mencapai tujuan. Di sini berperan sebagai instrumen vital dalam mengarahkan proses pendidikan menuju sasaran kompetensi yang ditetapkan secara institusional maupun nasional. Besok kalian akan menjadi guru PAI, ya, akan menjadi guru PAI. Salah satu tema dalam PAI itu adalah misalkan terkait dengan sholat atau taharah. Nah, kalau yang berkaitan dengan syarat, bagaimana kurikulum ini bisa dalam kaitannya dengan materi sholat, bagaimana agar bisa menghasilkan siswa yang mampu melaksanakan sholat dengan baik. Nah, kurikulum inilah yang perlu melalui
kurikulum inilah sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana praktiknya, nanti guru yang mempraktikkan di sana, kemudian mendemonstrasikan, terus membimbing, mengarahkan bagaimana siswa agar bisa eh, mencapai, agar tujuan pembelajaran terkait dengan sholat itu bisa tercapai. Begitu juga dengan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai sholat itu. Nah, itu juga terekam semua makanya kurikulum disebut sebagai alat mencapai tujuan. Yang terakhir adalah terkait dengan pengertian kurikulum, yaitu penentu kualitas lulusan. Lulusan ini apa? Melalui kurikulum inilah sebagai yang akan menentukan kualitas lulusan. Bagaimana proses yang terjadi selama proses belajar mengajar, ya. Bagaimana bagaimana proses yang terjadi pada saat belajar mengajar, bagaimana evaluasinya, bagaimana mengarahkan, bagaimana membimbing peserta didik, itulah, dan bagaimana konsistensi dalam pelaksanaannya itulah yang akan menentukan kualitas lulusan, dan itu merupakan bagian dari kurikulum itu sendiri. Selanjutnya adalah kita ke pembahasan utama, yaitu terkait dengan komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Tujuan kurikulum berakar pada filosofis pendidikan dan visi misi lembaga, mencerminkan nilai-nilai dasar yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Nah, kaitannya dengan tujuan, misalkan tadi kita kalau di awal kita sebut sebagai contohnya adalah materi sholat, ingin menghasilkan peserta didik yang bisa melaksanakan sholat. Terus selain bisa melaksanakan sholat, bisa juga menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sholat, misalkan nilai kedisiplinan, terus nilai apalagi ketuhanan dan sebagainya. Nah, di sanalah kurikulum itu berfungsi di sana. Bagaimana menunjukkan tujuan itu. Terus yang selanjutnya adalah hierarki kompetensi. Nah, kurikulum itu dia harus pengetahuan peserta didik itu dia harus terstruktur, mulai dari standar kompetensi lulusan yang bersifat umum hingga indikator pencapaian kompetensi yang spesifik di tingkat kelas. Kalau di perguruan tinggi sebenarnya ada kompetensi umum, ada kompetensi khusus, ada istilah organisasi kurikulum, organisasi kurikulum. Karena kurikulum itu diciptakan dengan piramida terbalik, mulai hal yang paling kecil, paling sederhana, terus mengembang menjadi apa ya? Menjadi lebih besar, sehingga dalam taksonomi Bloom dikenal istilah LOTS dan HOTS, itu lower order thinking skill dengan high order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat rendah dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Siswa diajarkan pemahamannya dulu, ya, memahami, menghafal, mencerna, terus menganalisis, kemudian mengaplikasikan, bagaimana menghasilkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu pengetahuan. Nah, itu maksudnya dia harus secara sistematis, harus ada hierarkinya, ya, tidak sembarangan. Selanjutnya adalah arah strategis, berfungsi sebagai kompas atau destinasi akhir yang memberikan arah jelas bagi seluruh proses pembelajaran dan metode evaluasi yang digunakan. Nah, tujuan inilah yang akan mengarahkan proses belajar mengajar itu berjalan dengan sistematis sesuai dengan tidak ke sana, tidak kemari, tapi lurus, ada panduannya, dan tujuan itulah yang mengarahkan. Selanjutnya adalah komponen isi, materi atau konten atau madah. Pemilihan materi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam isi atau materi ini. Yang pertama adalah materi dipilih berdasarkan relevansi dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik di era global. Materi yang diajarkan pada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sekarang kita hidup di era digital, di era unlimited informasi yang tidak terbatas, ya. Maka peserta didik kita harus diajarkan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan zamannya. Kalau kita sekarang hidup di era, makanya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sekarang kan mengajarkan AI, coding dalam dunia pendidikan kita, memasukkan itu. Kenapa? Karena memang kita hidup di era itu. Nah, maka harus sesuai dengan solihun likuli zaman, memakan, kata bahasa pesantrennya.
Yang kedua, struktur dan urutan. Pengaturan scope dan sequence memastikan materi mengalir secara logis dari tingkat dasar ke kompleks. Seperti yang disampaikan di awal itu ada hierarkinya. Ya, seperti yang disampaikan di awal itu ada hierarkinya, mulai dari hal yang paling sederhana menuju hal yang rumit. Yaitu yang selanjutnya adalah integrasi holistik, menyatukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk membentuk kompetensi yang utuh. Dan pembelajaran yang disentuh oleh guru atau pendiri itu tidak hanya kognitifnya saja, terus mengabaikan afektif dan psikomotoriknya, tidak begitu. Ketiganya itu harus diselaraskan, harus diintegrasikan, harus dipertemukan, agar peserta didik kita memiliki pemahaman yang utuh atau holistik lah. Kriteria pemilihan materi. Ada signifikansi, sejauh mana materi memberikan kontribusi pada pemahaman disiplin ilmu. Kebergunaan, materi harus memiliki manfaat praktis bagi kehidupan siswa di masa depan. Fleksibilitas, materi dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks lokal. Itulah kriteria pemilihan materi. Ada signifikansinya, ada kebergunaannya, terus ada fleksibilitas. Itu harus menjadi makanya seperti itu dia. Terus selanjutnya adalah komponen ketiga, yaitu metode atau method, torik, jalan. Metode ini digunakan sebagai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai alat untuk mencapai tujuan, sebagai alat untuk menyampaikan konten atau isi yang merupakan bagian kedua dari komponen utama kurikulum itu. Kaitannya dengan itu, maka di sini disampaikan terkait dengan strategi dan teknik penyampaian. Merupakan rencana menyeluruh tentang bagaimana materi pendidikan disampaikan secara sistematis untuk mencapai tujuan instruksional yang ditetapkan. Ya, makanya kan sekarang itu ada istilah dikenal istilah PBL, PJBL, ada inquiry. Itulah metode-metode dan strategi yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar yang merupakan bagian dari kurikulum itu sendiri. Media dan sumber belajar. Pemanfaatan alat peraga. Dalam hal ini kaitannya dengan pemanfaatan alat peraga, teknologi digital, dan literatur yang mendukung efektivitas proses transfer ilmu antara pendidik dan peserta didik. Media ini juga sangat menentukan. Sekarang media itu kita sudah kaya dengan media atau sumber belajar. Kalau dulu pada saat media sebelum seperti saat ini, sumber belajar itu masih terbatas, makanya dikenal istilah teacher center, pengetahuan yang berstatus pada guru. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, maka kita kaya dengan sumber belajar, lebih dengan adanya internet, terus smartphone, makanya sudah tidak dikenal lagi istilah teacher center. Sekarang sudah beralih ke student center. Pengetahuan itu, siswa merupakan sumber pengetahuan. Ya. Guru hanya dalam konteks ini hanya berposisi sebagai fasilitator, sebagai mediator yang akan menyampaikan yang akan mengarahkan, membimbing peserta didik. Artinya sekarang kita tidak seperti sedang mengisi gelas kosong, tapi gelas yang sudah terisi. Nah, bagaimana isi dari gelas tersebut sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan. Itu yang kedua, yang selanjutnya adalah pendekatan berpusat pada siswa, menempatkan siswa sebagai objek aktif dan pembelajaran, mendorong kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas dalam lingkungan belajar yang dinamis. Ini yang saya maksud sebagai student center yang tadi itu. Student center. Selanjutnya adalah komponen evaluasi atau evaluation. Iza tamma syai' bada naqsuh, bahasa pesantrennya. Kalau sesuatu itu sudah selesai, maka nampaklah kekurangannya. Nah, evaluasi inilah digunakan sebagai alat ukur. Nah, pengukur ketercapaian istilahnya di sini. Proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan yang tertetapkan berhasil dicapai oleh peserta didik melalui program kurikulum. Selanjutnya adalah umpan balik perbaikan, menyediakan data kritis sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menyempurnakan strategi pembelajaran, materi, dan struktur kurikulum secara
berkelanjutan. Yang terakhir adalah instrumen penilaian. Evaluasi digunakan sebagai alat untuk menilai. Pemanfaatan kombinasi penilaian informatif saat proses dan sumatif akhir periode untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas sistem. Interaksi antar komponen. Kesatuan sistemik. Komponen kurikulum tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sebagai satu kesatuan sistemik yang utuh untuk mencapai tujuan pendidikan. Saling ketergantungan. Setiap elemen memiliki hubungan timbal balik. Perubahan pada suatu komponen, misalnya metode, akan mempengaruhi komponen lainnya atau evaluasi. Yang terakhir adalah dinamika perubahan. Kurikulum bersifat dinamis. Interaksi antar komponen memungkinkan adaptasi berkelanjutan terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Bisa dilihat pada kerangka berpikir yang ditampilkan di sebelah tabel. Ringkasan integrasi sistem kurikulum. Keseimbangan komponen. Keberhasilan kurikulum bergantung pada keutuhan dan keselarasan antara tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Ketimpangan pada satu elemen akan mengganggu stabilitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Contohnya adalah evaluasi berkelanjutan. Kurikulum bukan entitas statis. Dinamisme pendidikan menuntut proses evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Itu peran krusial pendidik. Pendidik adalah agen pengembang sekaligus pelaksana utama. Komponen dan kreativitas guru dalam menerjemahkan rancangan pembelajaran penentu capaian akhir. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, hanya ini yang bisa saya sampaikan melalui media ini. Saya berharap kita semua bisa mengambil manfaat atau intisari pemahaman dalam hal komponen kurikulum. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.